Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji Universitas Negeri Padang. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Putra Permata dengan NIM 2542048 asal LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran uji video dalam rangka PPG tahun 2025. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, duduk siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak solih pada siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, bersemangat, bahagia Allah. Oke, baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar bersama. Selawat berikan salam, semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik anak-anak semuanya, Pak Abdul minta tolong. Ketua kelas siapa? Ketua kelas? Oke, silakan pimpin doa dulu ya. Sikap berdoa. Jangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Ista'id ad-du'a ibda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak solih semuanya, Pak Abdul ingin absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ahmad Rafif hadir. Oke. Ahmad Gaza Huzaifah, Alden Pramudia, Atar Fatih Ripani, Bastian Farid Akbar, Fahri Ahmad Al Faruq, Fadil Saadi Zahid, Fatih Al Danis, Jawan Afkar Ghazwani, Muhammad Iqbal Arasid, Muhammad Prawira Atmaja,
Mahbub Aga Al-Fatih, Muhammad Akbar Al-Farizi, Muhammad Amir Jasadi, Muhammad Amar Al-Fatih, Muhammad Bagus Habibi, Muhammad Hazik Al-Afan Riandra, oke, Muhammad Haikal Atmaja, Muhammad Hussein Sahreza, Muhammad Perisa Islami. Oke, sakit ya? Oke, baik, kita doakan teman kita yang sakit segera sehat dan bisa belajar kembali dengan kita semua. Amin ya robbal alamin. Muhammad Rizki hadir. Muhammad Jabir Uglota. Ramadan Pratama, Rosan Sandana, Saladin Yusuf Januar, Wafi Muhammad Ramadan, Julfikar Almat Al-Hakim. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini yang tidak hadir ada 1 orang ya anak-anak ya. Oke, baik. Sebelum itu Pak Abdul izin menyetelkan ini dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semua anak-anak untuk berdiri. Tanah tumpah di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan anak-anak duduk kembali. Oke, Pak Aldo mau tanya dulu hari ini anak-anak, materi kita apa hari ini? Ada yang sudah tahu apa? Ekonomi kreatif ya. Pak Aldo mau tanya, ada yang tahu apa itu ekonomi kreatif? Angkat tangannya. Ada yang sudah tahu apa itu ekonomi? Atau apa itu ekonomi? Apa Rosan? Apa? Keuangan. Oke. Yang lain? Belum tahu ya, baru hanya Rosan. Ada yang tahu? Oke. Kreatif apa kreatif? Pintar katanya. Apa? Kreatif itu apa? Cerdas. Cerdas. Oke. Ide. Siapa yang ngomong ide tadi? Fahri. Berarti keuangan yang cerdas. Ya tadi kata Rosan keuangan, ini katanya ide. Oke. Yang lain ada? Apa? Saladin? Oke. Oke ya, baik. Kita akan belajar tentang ekonomi kreatif. Nah, sebelum itu Pak Abdul ingin tunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, nah ini tujuan pembelajaran kita. Sebentar. Tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, kemudian menyebutkan dan menjelaskan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar, kemudian menjelaskan konsep ekonomi kreatif, kemudian menjelaskan hubungan ekonomi kreatif dan UMKM, mengidentifikasi contoh kegiatan ekonomi kreatif di sekitar,
menjelaskan peran ekonomi kreatif terhadap perekonomian masyarakat. Kemudian yang terakhir menunjukkan sikap kreatif dan kerjasama dalam kelompok. Nanti ada kita bagi kelompok nanti gimana kreativitas kalian. Oke ya. Oke. Oke, sebelum itu kita tepuk ice breaking dulu. Everybody break one ya, tahu ya? Oke. Everybody break one. Break two. Break three. Break four. Break five. Break six. Break seven. Break eight. Break nine. Break 10. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, tadi kita sudah ice breaking, kita akan masuk kepada kegiatan inti. Oke, Pak Abdul akan tampilkan video dulu ya tentang apa itu ekonomi. Tadi pada bingung, ekonomi kreatif ada yang menyebutkan ekonomi ya, keuangan kata Rosa, ada yang menyebutkan ide berlian, ada yang menyebutkan kreativitas katanya ya, ada yang menyebut, ada lagi yang tahu apa ekonomi? Pintar. Ada yang tertawa mau keluar apa di dalam kelas? Oke, fokus ya. Kebutuhan, oke, kalau kita misalnya ekonomi di rumah atau ekonomi keuangan dalam rumah tangga itu kebutuhan ya, kebutuhan rumah tangga, atau bisa jadi kebutuhan negara kalau secara luasnya. Tapi kita belajar ekonomi kreatif apa itu. Nah, ini Pak Abdul akan tampilkan dulu video, ada video di sini. Silakan didengarkan ya. Silakan didengarkan dan disimak dengan baik. Kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Silakan didengarkan. Oh, masuk. Bentar. Masih yang tadi ya? Oh, bentar. Dah. Oke. Sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai konsep tentang kreativitas. Masih ingatkah pengertian kreativitas? Bagaimana peran kreativitas dalam kegiatan ekonomi di Indonesia? Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang dapat membantu alternatif tindakan. Berbicara mengenai ekonomi kreatif tidak terlepas dari pelakunya, wirausahawan. Seorang wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan. Perhatikan ya. Mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna memperoleh keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Seorang wirausahawan yang baik bagi dirinya, melainkan juga bagi orang lain. Karena wirausahawan juga mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga membantu pemerintah dapat mengurangi pengangguran.
Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif tahun 2009 hingga 2015, pemerintah melakukan usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis. Di era ekonomi baru saat ini, ide kreatif dan pengetahuan dari SDM sangat diandalkan sebagai faktor yang menghasilkan produk atau karya kreatif. Perekonomian mengalami transformasi yang tadinya berbasis sumber daya alam menjadi sumber daya manusia. Artinya, kegiatan ekonomi dikembangkan dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan pada sumber aset kreatif. Jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam adalah aset kreatif yang dapat dijadikan modal untuk mengembangkan industri kreatif. Berikut kesimpulan materi hari ini. Kegiatan industri kreatif. Oke, ini ada lagi nih. Ini tentang berita ekonomi kreatif membuat atau bikin generasi muda aktif. Nih, anak-anak kan generasi muda nih. Nih, kita dengarkan berita ini ya. Apa yang diciptakan oleh mereka? Sebentar. Dibuktikan dengan nilai tambah yang dihasilkan dari industri ekonomi kreatif yang terus menunjukkan peningkatan dalam setiap tahun. Bahkan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif mencapai 5,7%, mampu berada di atas pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, jasa-jasa dari industri pengolahan. Tidak hanya itu, keyakinan akan masa depan sektor ekonomi kreatif inilah yang sempat mendorong Presiden Joko Widodo membentuk Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF pada tahun 2015 silam, yang diharapkan berfungsi menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia meski akhirnya digabungkan dengan Kementerian Pariwisata guna memfasilitasi percepatan pembangunan di sektor ekonomi kreatif. Seperti diketahui, upaya untuk menggerakkan sektor ekonomi kreatif tentunya memerlukan kebersamaan serta sinergi dari seluruh pihak pelaku BEKRAF. Salah satunya ialah melalui Temu Kreatif Nasional yang melibatkan para pelaku industri dan ekonomi kreatif untuk bertukar pikiran, gagasan, berbagi pengalaman untuk kerja dan kreativitas demi kemajuan bangsa. Adapun untuk menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan, pemerintah perlu memperkuat kemampuan industri kreatif agar mampu bersaing dengan produk-produk ekonomi kreatif impor, di mana keterkaitan dengan sektor lain juga membuat sektor ekonomi kreatif perlu diperkuat. Berbagai sumber ide eksternal. Mengelola perusahaan dengan modal yang sederhana dan diperlukan. Ya, pemirsa, dalam era Society 5.0 seperti saat ini, generasi muda Indonesia memang memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mendorong kemajuan ekonomi. Hal ini Nggak apa-apa. hal ini tentunya akan menunjukkan pola pikir dan juga kreativitas yang akan memberikan hasil positif juga, hingga dapat menjadi peluang besar dalam memajukan dan meningkatkan perekonomian di Indonesia. Karena sesederhana apapun, ekonomi kreatif di Indonesia harus terus berkembang. Selain itu, kita tahu generasi muda di Indonesia juga memiliki banyak modal, khususnya ide-ide inovatif dan kreatif yang dapat digunakan di tempat kerja. Bahkan di era digital seperti saat ini, generasi muda juga diuntungkan karena mereka bisa menguasai teknologi, tentunya bisa dipadukan dengan ide yang ada. Ya, di sisi
sisi lain, kita tahu Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang signifikan untuk bisa digunakan, terutama dalam rangka juga untuk memperluas kemudian meningkatkan ekonomi kreatif. Dan modal utama Indonesia dalam situasi ini adalah kekayaan dan keadilan dalam sumber daya yang dapat menjadi pembantu menjaga berbagai ide kreatif dan inovatif. Oke, tadi apa yang sudah kita tonton tadi? Baru mau tanya dulu. Tadi yang pertama ada penjelasan tentang apa itu ekonomi kreatif, dan ada berita tentang generasi muda yang aktif di di zaman sekarang dengan mereka berkembang dengan ekonomi kreatif. Apa tadi Pak Bro mau tanya? Tadi tentang penjelasan ekonomi kreatif. Yang pertama tadi apa? Ada yang tahu? Yang pertama? Yang lain apa? Apa tentang ekonomi kreatif? Tadi dia memiliki ide yang brilian, kemudian dia kembangkan dengan kreativitas dia yang ada. Ada yang tahu apa? Oke, sekarang kita buka dulu halaman di buku IPA sekalian. Coba dibuka di halaman 145. Di situ ada penjelasannya juga. 145. Oke. Coba dibaca di halaman 145. Kemudian sudah ketemu? Ada kan? Oke, siapa yang bisa bantu Pak Bro membacakan? Oke, Jabir silakan. Kuatkan suaranya. Apakah kalian tahu apa itu ekonomi kreatif adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang melibatkan ide-ide kreatif untuk menciptakan barang atau jasa. Contohnya, ibu lagi melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif di bidang fashion. Ia merancang kebaya sekaligus menjahitnya. Ia menggunakan imajinasi dan keterampilan untuk membuat pakaian sesuai permintaan konsumen. Pakaian yang ia buat bukan sekedar pakaian, tapi juga termasuk karya seni selain bidang fashion. Ada banyak jenis kegiatan ekonomi kreatif lainnya, antara lain musik, desain, kerajinan tangan, teknologi digital, dan masih banyak lagi. Para pelaku ekonomi kreatif menggunakan daya kreativitas mereka untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan menarik. Coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Apakah ada di sekitarmu terdapat orang yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif? Oke, selanjutnya Husen, tolong bacakan di halaman sebelahnya 146. Bahwa kamu dari mana asal mengenai kemasan yang biasa dijual di warung atau kantin sekolah. Dapatkah kamu menjelaskan soal kegiatan ekonomi pada gambar di atas? Lalu petani teh siapa saja yang dibuat pada kegiatan ekonomi tersebut? Apa dampak bagi petani teh dan masyarakat sekitarnya? Teh dibudidayakan di perkebunan teh untuk menghasilkan daun teh. Proses budidaya ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari penanaman hingga pemanenan. Perkebunan teh biasanya memiliki petani teh yang bertanggung jawab atas perawatan tanaman tersebut. Setelah daun teh dipanen oleh petani teh, daun teh akan diolah untuk proses produksi berbagai produksi seperti teh kering, teh celup, atau minuman teh kemasan yang sering kita jumpai di pasaran. Oke, terima kasih. Kita gantian. Yang depan. Fahri, minta tolong bacakan. Ya. Yuk, silakan baca. Produk tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai tempat seperti toko, supermarket, dan warung di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi melibatkan peran dari para distributor, antara lain pengemudi truk, pengangkut, dan pengecer yang menjual produk ke konsumen akhir. Ada dampak kegiatan pengelola teh bagi petani teh dan masyarakat sekitarnya. Dalam aspek ekonomi, petani teh mendapatkan penghasilan atas tanggung jawab mereka merawat tanaman teh. Selain itu, kegiatan ekonomi tersebut juga memberikan peluang
pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sebagai pekerja pabrik, pengolahan teh, dan orang-orang yang terlibat dalam distribusi. Selain dimanfaatkan untuk minuman, daun teh juga dapat diolah menjadi produk-produk lain seperti sabun, daun teh, lulur daun teh, atau bahkan campuran makanan. Dengan cara ini, masyarakat dapat menciptakan nilai tambah pada produk mereka dan mendukung keberlanjutan ekonomi lokal. Contoh lain kegiatan ekonomi dapat kamu lihat pada bagian berikut ini. Lanjutkan. Benar. Kegiatan ekonomi produksi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menghasilkan barang atau jasa. Konveksi baju, UMKM, pengrajin gerabah. Distribusi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya toko grosir, warung kelontong, minimarket. Konsumsi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Contohnya, para siswa membeli buku dan alat tulis, orang membeli kuota internet di gerai pulsa, ibu-ibu membeli kebutuhan rumah tangga. Oke, kemudian untuk yang sebelah depan kiri. Ya, Hazik, silakan bacakan di halaman selanjutnya. Ini jenis-jenis kegiatan ekonomi kreatif. Perhatikan gambar di samping. Pernahkah kamu melihat pohon di samping? Apa nama pohonnya? Ya betul, namanya adalah bambu. Pohon bambu merupakan tumbuhan yang unik dan serbaguna. Bambu dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki banyak manfaat. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas pada batangnya. Tumbuhan ini dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, termasuk di sekitar tempat tinggalmu atau bahkan di sekitar sekolahmu. Keberadaan yang melimpah memberikan peluang besar untuk memberi peluang besar untuk mengembangkan konsep ekonomi kreatif. Pemanfaatan bambu dapat menciptakan produk bernilai tinggi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Di awal bab sudah dijelaskan tentang pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan ide-ide kreatif untuk menciptakan barang atau jasa. Dalam ekonomi kreatif, pelaku ekonomi tidak hanya terfokus pada membuat barang dan jasa, tapi juga mengeksplorasi kesenian dan jasa dan budaya dan kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi kreatif melibatkan banyak bidang antara lain sebagai berikut. Oke, sekarang bagian terima kasih ya yang sudah bacakan tadi Hazik, Husen, Jabir, Fahri. Bagian sini dulu. Mahbub, oke boleh. Ke tangan dia, ayo. Ya. Usaha di bidang ekonomi kreatif. Aplikasi dan pengembangan permainan, kerajinan tangan, arsitektur, kuliner, desain interior, fashion, fotografi, televisi dan radio, desain komunikasi visual, penerbitan, desain produk, periklanan, musik, seni pertunjukan, film, animasi dan video, seni rupa. Sudah. Lanjut. Wafi. Penjelasan mengenai beberapa bidang ekonomi kreatif dapat kamu simak dalam materi berikut. 1. Aplikasi dan pengembangan permainan. Tentu kamu sudah tidak asing lagi mendengar kata game. Dalam bahasa Indonesia, game artinya adalah permainan, sementara aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas maupun pekerjaan manusia. Orang yang secara khusus mengusatkan pekerjaannya pada pembuatan aplikasi atau video game disebut programmer.
Seorang programmer terlibat dalam berbagai aspek untuk menciptakan aplikasi atau permainan. Mereka berkolaborasi dengan berbagai ahli untuk merancang desain game yang menarik, mengatur aspek audio, dan menciptakan fitur-fitur dasar game seperti karakter, tokoh, alur cerita, dan mekanisme permainan. Salah satu keahlian penting yang harus dimiliki oleh seorang programmer adalah menguasai bahasa pemrograman atau biasa disebut coding. Bahasa pemrograman seperti bahasa rahasia yang dibuat komputer dapat bekerja. Misalnya, ketika programmer ingin membuat karakter di dalam permainan bergerak atau melompat, mereka akan menulis kode yang memberitahu komputer bagaimana cara melakukannya. Belajar bahasa pemrograman membantu programmer untuk menjadi pemecah masalah yang cerdas. Mereka akan belajar cara berpikir kreatif dan logis. Programmer maupun orang-orang yang terlibat dalam pembuatan aplikasi atau video game merupakan individu-individu kreatif. Mereka dapat mengekspresikan ide-ide dan menciptakan pengalaman unik bagi para pemain pengguna. 2. Kerajinan tangan. Produk kerajinan tangan disebut juga seni kriya. Istilah kriya berasal dari kata kriya dalam bahasa Sanskerta yang berarti mengerjakan. Hal itu merujuk pada seni kriya sebagai hasil dari pengerjaan manusia. Orang yang berprofesi dalam bidang seni kriya dikenal sebagai pengrajin. Keragaman budaya Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara memengaruhi keberagaman dan keunikan hasil seni kriya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia membagi seni kriya menjadi 6 kategori berdasarkan hasil bahan pembuatannya, yakni seni kriya dari bahan kayu, tekstil, keramik, logam, kulit, dan batu. Barang-barang kerajinan tangan yang bernilai seni memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Jika berdasarkan cara membuatnya, seni kriya dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu seni kriya pahat, seni kriya batik, seni kriya tenun, seni kriya anyaman, dan seni kriya bordir. Oke, cukup. Ini aplikasikannya ada ini ya, ada dalam pengembangan permainan, kerajinan tangan, arsitektur, kuliner, fashion, dan produksi kerajinan tangan. Nah, kemudian peran dalam UMKM, ekonomi kreatif dalam UMKM. Silakan Nusan, tolong dibacakan. Apakah kamu pernah mendengar istilah UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan jenis-jenis usaha yang cakupan bisnisnya kecil. Contohnya seseorang yang membuat toko kecil, warung kelontong, pedagang kaki lima, atau usaha kecil lainnya dapat disebut sebagai pelaku UMKM. Pelaku UMKM erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi kreatif. Para pelaku UMKM dapat menggunakan kreativitas agar dapat menciptakan produk yang unik dan menjadikan usaha mereka lebih menarik di mata pelanggan. Di Indonesia, UMKM menjadi pilar utama ekonomi. Artinya, UMKM memiliki peran yang sangat penting. UMKM menciptakan lapangan kerja, membantu pertumbuhan ekonomi, dan membuat berbagai produk atau jasa yang kita gunakan sehari-hari. Apakah kalian tertarik berwirausaha menjadi pelaku UMKM? Coba kalian pikirkan ide-ide kreatif yang dapat kalian terapkan dalam usaha kalian sendiri nanti. Siapa tahu kalian dapat menjadi pelaku UMKM yang sukses dengan ide-ide kreatif yang luar biasa. Oke, baik, terima kasih ya. Anak-anak sudah bacakan tadi tentang peran ekonomi kreatif dalam UMKM dan kemudian ada jenis-jenisnya. Nah, di sini apa itu tadi ekonomi kreatif? Jadi dari yang sudah anak-anak baca,
Oke, kalau di sini ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mengemukakan ide, ya, atau dia memiliki ide, dia keluarkan menjadi hal yang berbeda, kreativitas dan inovasi. Nah, contohnya ada membuat kerajinan, desain kuliner yang unik, kemudian ada produk digital tadi kan. Nah, tadi sebelumnya pas ada di video tadi Pak Abdul tampilkan tentang peran anak muda zaman sekarang yang mereka memanfaatkan teknologi dan kemudian teknologinya menjadi produk digital, ya kan? Nah, anak-anak, oke, selanjutnya dari apa itu ekonomi kreatif? Nah, di sini ada ciri-ciri ekonomi kreatif. Dia yang pertama mengandalkan ide dan keterampilan. Yang punya ide tapi tidak disampaikan, dia sama saja idenya dalam kepala, tapi idenya digabungkan dengan keterampilan, akhirnya dia menghasilkan ekonomi kreatif tadi. Kemudian ada yang menghasilkan produk atau jasa. Nah, terus kalau dia idenya dimanfaatkan, dia menghasilkan produk dan jasa. Ya, kemudian ada yang memanfaatkan teknologi dan seni, kemudian dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Oh, gitu. Jadi itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara juga, anak-anak. Jadi adanya banyak UMKM yang kecil-kecil tadi, dia meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarganya, terus ekonomi negaranya. Nah, itu contohnya. Jadi kita harus mencintai produk-produk dalam negeri. Ya, ada banyak tadi. Oke, ini ciri-ciri ekonominya, ekonomi kreatif. Kemudian contoh kegiatan ekonomi kreatif di sekitar kita. Ada banyak tadi yang sudah dibacakan anak-anak juga ya. Membuat kerajinan tangan, kemudian menjual makanan khas daerahnya, kemudian membuat desain atau gambar digital, menulis cerita atau lagu. Nah, ini bisa kita manfaatkan anak-anak. Anak-anak punya kemampuan di kerajinan tangan dari bahan daur ulang, nah dimanfaatkan. Kemudian menjual makanan khas daerahnya. Misalnya contohnya makanan Padang. Dia berkembang kan bukan hanya di Padang saja tapi seluruh Indonesia. Tadinya nggak ada yang kenal itu makanan Padang, tapi ada yang berkreasi, mereka berani tampilkan, akhirnya terkenal di seluruh Indonesia. Nah, itu contoh tadi makanan khas daerahnya. Nah, Lampung juga ada. Lampung bukan hanya di Lampung yang ada seruit, tahu kan? Di Jakarta ternyata ada juga. Sudah terkenal. Di Lampung ada seruit yang ada di daerah Oman. Ya, seruit Buklin. Nah, kalau di Jakarta ada juga ternyata. Nah, itu contohnya kita menjual makanan khas daerah. Kemudian apalagi Palembang. Pempek bukan hanya di Palembang tapi dia terkenal seluruh Indonesia. Bahkan disukai, ada orang luar negeri suka dengan pempek. Ya, anak-anak ya. Apa? Iya, Papua juga seneng. Oh, Papua makanan khasnya ada yang kayak kenyal-kenyal, itu tahu nggak kenyal-kenyal? Iya, papeda ya. Nah, ya itu kenyal-kenyal, dia seperti sagu, dari sagu. Bahan bakunya dari sagu. Kemudian dia seperti apa ya, kalau kita lihat tuh kayak lem gitu, ya kan? Ya lem itu, tapi dia enak makanannya, kenyal-kenyal, dia agar. Nah, ini dari makanan khas daerah. Kemudian yang punya desain, yang bisa mendesain. Anak zaman sekarang dia punya produk digital, YouTube. Saya punya YouTube di sini. Anda sudah punya YouTube? Oke, ada. Kemudian dikembangkan YouTube-nya, jadi itu masuk ke dalam desain tadi. Bisa dalam produk digital, ya gambar digital atau video yang bergerak. Nah, kemudian kalau misalnya anak-anak bisa mendesain, ya anak-anak bisa jual dan dia bisa bermanfaat untuk anak-anak dan untuk lingkungannya. Nah, kemudian ada menulis cerita. Nah, siapa yang bisa menulis cerita ini di dalam cerpen atau dia bisa buat buku. Nah, buku itu kalau anak-anak tampilkan dalam e-book, ya e-book dalam bentuk online, nah itu dijualnya murah saja. Tapi yang klik yang banyak, misalnya ada 100.000, berapa tuh? Misalnya kalau jualnya 50.000 satu e-book online. Nah, itu kalau ada 100 yang beli 100.000, berapa tuh? Tuh, udah Masya Allah kan? 100.000 kali 50.000. Bayangin. Atau kita murahin lah, misalnya 10.000 e-booknya harganya. Yang belinya 100.000. Itu 100.000, belum kalau dia 500.000 orang yang klik, beli. Yang punya kreativitas dalam menulis ya, itu duduk aja anak-anak dapat ininya, dapat penghasilan. Nah, itu yang disebut dari ekonomi kreatif, meningkatkan ekonomi anak-anak, keluarga dan negaranya. Nah, kemudian ada yang bisa menciptakan lagu juga bisa berkembang dia jadi lagu yang terkenal. Kemudian
dijual ke penyanyi yang bisa mempunyai nyanyi yang bagus, nanti ada royaltinya dia. Nanti tergantung gimana persetujuan anak-anak kalian semua. Misalnya bagi hasil, misalnya nanti kalau lagunya terkenal, nih anak-anak tahu nggak lagu baru viral sekarang siapa? Bukan itu lagu yang terkenal. Ada artis Lampung, Hijau Daun ya, Hijau Daun kan bukan Hijau Dude. Nah itu juga dia terkenal, lagu-lagunya terkenal dari apa namanya yang di nasional. Ya, itu artis dari Lampung. Oke itu ya. Ini contoh kegiatan ekonomi kreatif di sekitar kita. Nah Pak Abdul mau tanya dulu, anak-anak pernah melihat nggak yang di sekitar kalian apa ekonomi kreatif yang ada? Misalnya di rumah Iqbal, penjual ikan, jual ikan yang gimana? Jual makanan ikan. Oke boleh, itu namanya masuk ke dalam UMKM tadi yang dibacakan Rosan. Apalagi? Makanan. Apa Iqbal? Atau ada orang tuanya di sini yang memiliki usaha UMKM itu apa tadi? Oh, kecil, menengah, dan menengah. Ya, ada yang punya usaha di rumahnya? Iqbal apa Iqbal? Ah? Nah, oke, kopi. Pak Abdul kalau nggak salah pernah melihat statusnya bundanya ngupload kopi ya. Di mana itu Iqbal? Oh, di rumah. Oke. Apa namanya? Nama kopinya apa? Nama kopinya, nama brandnya. Lupa Iqbal. Oke, nanti dicari tahu lagi. Misalnya kopi G apa gitu. Apa? Iqbal? Punya siapa? Oh, punya ibu. Masya Allah. Ayam bakar apa namanya? Oh, nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Itu contoh UMKM yang dia masih mikro jangkauannya. Tapi nanti kalau dia berkembang, dimanfaatkan dengan dikolaborasikan dengan produk digital atau dengan media sosial, dia berkembang kan, viral, terus banyak yang beli, terus terkenal ini ya, apa namanya tempat usahanya. Apalagi tadi ada lagi, tadi Fadil dan Iqbal itu tentang makanan, tentang produk makanan. Yang lain ada atau ada yang di sekitarnya yang anak-anak, menurut anak-anak itu ekonomi kreatif? Ada lagi apa buat permen kapas? Siapa ada di sekitar Amar? Oke, permen kapas itu gimana? Kayak gulali itu ya? Oke, nah itu bisa juga permen kapas, produk UMKM. Dia seperti gulali. Yang lainnya ada? Atau dalam bidang tadi kan makanan, kuliner, fashion ada? Yang orang tuanya punya butik? Hazik, punya Hazik. Oh ya, kenapa Saladin? Kenapa? Apa? Dulu di Bekasi ya. Oh, dulu katanya Saladin di Bekasi ibunya jual baju. Oke, itu bagus tuh. Masuk ke dalam usaha mikro, kecil dan menengah, fashion. Hazik saudaranya ya yang jualan itu ya. Oke, ada Hazik, ada jualan saudaranya, bibinya ya. Jualan baju, itu masuk ke fashion. Nah, itu awalnya dari mikro. Nah, nanti kalau dia sudah berkembang jadi terkenal. Jadi kita nggak perlu mengkonsumsi atau memproduksi atau kita senang dengan produk luar ya anak-anak ya. Indonesia banyak produk-produk keren, bisa bersaing. Nih Pak Abdul ambil contoh makanan ayam chicken sekarang. Apa yang terkenal? Almas ya, Almas terkenal tuh. Dia bisa mengalahkan KFC tadi. Nah, itu contohnya kita mencintai produk dalam negeri dan juga kita mensupport produk-produk muslim. Nah, kalau yang tadi itu kalau AFC muslim ke Almas. Tapi kalau dia KFC, dia apa namanya? Dia support yang Zionis tadi. Kita mendukung yang baik ya anak-anak ya. Oke, nanti insya Allah berkah, nanti yang lain juga ekonominya semakin berkembang. Nah, itu tadi contohnya. Oke. Kemudian, nah ini manfaatnya membuka lapangan kerja. Nah tadi Iqbal punya apa? Ibunya punya lapangan kerja tentang kopi ya. Nah itu nanti kalau dia membuka lapangan kerja kan membuka apa? Menarik yang karyawan lainnya itu untuk ikut kerja. Nah itu kan membuka lapangan kerja. Semakin banyak, semakin besar, akhirnya kita menarik orang-orang yang punya kerjaan, akhirnya jadi
lapangan kerja untuk mereka. Kemudian pendapatan masyarakat meningkat, tadi kata Pak Abdul. Kemudian melestarikan budaya lokal, ini tentang makanan tadi atau tentang budayanya, mengembangkan kreativitas anak bangsa. Nah, itu anak bangsa. Almas itu diciptakan oleh Iya, Almas itu diciptakan oleh anak bangsa. Jadi dia sudah terkenal di seluruh Indonesia. Cabangnya sekarang malah udah besar kan? Padahal belum 10 tahun kayaknya. Sepertinya belum 10 tahun itu. Iya, baru masuk. Iya, kurang lebih kayak sepertinya baru di bawah 5 tahun yang Pak Abdul tahu. Nah iya, enggak, kalau satu tahun udah kayaknya. Sudah sepertinya, sudah Jabir. Nah itu contoh-contoh ya anak-anak ya. Anak-anak juga bisa di sini menciptakan lapangan kerjaan. Mau di sini yang menciptakan lapangan kerjaan? Oke, mau. Oke, itu contohnya ya. Nanti anak-anak akan menciptakan lapangan kerjaan dengan kreativitas anak masing-masing. Nah, ada nilai yang dikembangkan. Nah, ini ada kerjasama dalam kelompok, tanggung jawab, cinta terhadap produk buatan Indonesia. Nah, oke, kesimpulannya, ekonomi kreatif adalah ekonomi berbasis ide dan inovasi. Setiap anak bisa menjadi kreatif dan produktif. Oke, sebelum itu kita akan bagi kelompok, ya. Pak Bro akan bagi kelompok dan bagikan LKPD ini. Dibaginya 5 kelompok aja ya. Kita bagi 5 kelompok. Yang depan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini ada LKPD, silakan anak-anak isi. Dikasih nama. Nah, silakan dibagikan ke belakang ya. Ke teman belakang ya. Ayo, tolong. Udah, Pak. Kasih ke belakang ya, tolong bagikan ke belakang. Udah, Pak. Kasih ke belakang. Siapa yang belum? Oke, silakan anak-anak isi ya. Kelompok yang tadi sudah Pak Bro bagikan. Itu ada kegiatan kelompok, ada kegiatan mandiri tugasnya. Silakan dikerjakan. Ini kelompok berapa tadi? 1, 2, 3, 4 ya. Ini 3 ya. Dari sini 3 sampai sini, ini 4 ke belakang kamu. Aja Pak ya. Nah. Oke, silakan sambil berdiskusi langsung dan dikerjakan, itu mudah pertanyaannya. Silakan ya. Tanggal hari ini tanggal berapa, anak-anak? 11. Ya, ada yang ingin tanya apa? Oh, belum dapat. Siapa yang belum? Kata saya kenapa? Copot. Nih. Punyanya Julpi copot ya? Ya udah, kasih aja nggak apa-apa, kasih. Oke. Nanti yang kegiatan kelompok anak-anak berdiskusi ada di sebelahnya. Jawab yang mana? Di daerahmu itu, Mas. Enggak, di bawah belakang ada nggak sebelahnya? Di sebelahnya. Oh, kasih aja namanya ya, gini di depannya aja ya. Di depannya kasih nama. Iya. Ya. Nah, nanti kalau sudah anak-anak kerjakan, nanti akan presentasi hasil dari kerja kelompoknya per kelompok. Oke. Nah, silakan dikerjakan, nggak susah kok itu. Nggak susah itu, mudah kok. Banyak ekonomi kreatif yang anak-anak lihat, banyak bidangnya, ada fashion, ada kerajinan tangan, ada olahraga, produk digital,
Ah? Nggak usah, itu enggak, itu hanya ini saja petunjuknya. Yuk, boleh langsung berdiskusi ya. Silakan langsung balik badan boleh. Ini kelompok 1 balik badan, kelompok 2 balik badan. Siapa langsung ke belakang saja nggak apa-apa. Yuk, balik badan ke belakang. Sampai sini Rizky dan Wira. Ya waktunya 2 menit aja ya. Gak usah lama-lama, waktunya 2 menit aja. Ya, Mahbub. Boleh. Ekonomi kreatif kan macam-macam. Ada kuliner. Oh ya, Mahbub kan ada kuliner, nggak nyebut tadi. Kamu ada kan? Udah tutup. Tapi kan tahu kan, pernah tahu kan? Nah, ya itu masuk dia. Ekonomi kreatif ada kuliner, ada fashion ya, ada produk digital, kerajinan tangan, ada tentang misalnya olahragawan juga ada, bisa dimanfaatkan menjadi ekonomi kreatif. Misalnya menjual baju-baju olahraga. Yuk, kamu balik badan, Haikal. Balik badan. 2 menit ya waktunya ya. Nanti Pak Abdul akan ambil perwakilan saja. 2 kelompok saja. Banyak usaha kreatif yang anak-anak tahu. Atau kalau anak-anak punya ide, boleh dimasukkan situ idenya. Diskusi aja. Apa? Nama usaha kreatif. Iya, nama usahanya apa, nama kalian? Kalian buat usaha. Ya, bebas. Ya, anak-anak itu kan ada nama usaha kelompok. Ya, buat nama usaha kelompoknya. Ya. Oke, yuk. Yang kreatif ada yang ada. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Kalian menciptakan usaha, misalnya usaha makanan, apa namanya? Ciptain usaha, nama usahanya apa? Nama usahanya. Bersama-sama kita belajar menciptakan ide dengan cepat ya. Karena ide itu nggak perlu lama-lama dipikirin anak-anak, cepat aja ide itu, nanti dia menjadi hasil yang menghasilkan sesuatu yang menghasilkan, yang berguna. Yo, sebentar lagi, nggak usah lama-lama pikirkan usahanya apa. Apa? Bisa masuk. Kalau bisa yang begini ya, apa namanya, kalian memberikan barang yang biasa, terus ada hal yang nilai tinggi. Makanan, fashion, olahraga, teknologi, terus Oke, sudah 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
2, 1. Waktu habis. Oke. Baik. Kelompok yang sudah siap. Siapa yang ingin presentasi? Yuk, perwakilan 2 kelompok aja. Yuk, kelompok Rosan sudah siap. Yuk, boleh. Silakan. Sampaikan ide yang ada saja, nggak apa-apa. Kadang ide itu nggak perlu matang-matang. Kebanyakan ide kalian nggak jalan nanti. Iya, yang itunya boleh. Yuk, silakan yuk. Kelompok Rosan, teman-teman, dia maju. Yuk. Pegang ini ya, ganti-gantian nanti yang baca. Pegang aja, dipegang. Gimana ini, Pak? Iya, dijelaskan aja. Ayo salam dulu, salam balik pada. Iya, baik. Pegang masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama usaha kreatif Bolu Pisang. Produk atau jasa yang ditawarkan, bolu pisang. Bahan yang digunakan, pisang dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama usahanya, Mbak? Bolu pisang. Oh, belum bisa gitu aja. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat mereka. Selanjutnya sepertinya Pak Abdul lihat kelompok yang siap, kelompok Iqbal. Ya, ayo silakan maju. Kelompok Iqbal silakan maju. Apakah ada nama yang lebih kreatif? Nih, silakan dipegang. Nanti ganti-gantian. Ganti-gantian. Salam dulu ya. Suara disimpan. Salam dulu, ayo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama usaha Keripik Joy. Produk atau jasa yang ditawarkan keripik. Bahan yang digunakan pisang dan singkong. Manfaat usaha bagi teman atau sekolah, menambah lapangan pekerjaan. Pak Abdul tanya dulu, kenapa namanya Keripik Joy? Karena menikmati keripik. Apa? Bisa menikmati keripik yang enak. Joy itu apa? Menikmati. Diskusi dong. Itu apa? Bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh iya. Bahasa Inggris kan? Nah, ya. Joy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku itu bisa. Baik, anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dan melihat dan anak-anak sudah berdiskusi ya. Suara disimpan. Duduk siap. Duduk siap. Rizky, duduk siap. Kakinya tolong diturunkan. Oke. Tadi alhamdulillah kita sudah melihat teman-teman kita menampilkan produk yang akan yang akan mereka usahakan. Dalam waktu singkat tadi ya, dalam waktu singkat dari pembelajaran yang kita sudah pahami. Terus kemudian tadi anak-anak sudah berdiskusi dan sudah mengerjakan soal yang ada di situ. Tadi yang pertama ada kelompok dari Rosan, namanya apa tadi? Misalnya bolu kukus. Oke, tadi bolu kukusan. Oh, bolu pisang. Oke. Kemudian di sini keripik Joy. Keripik apa itu?
pisang ya. Oke, keripik pisang. Yang lainnya nanti bisa diselesaikan ya, nanti bisa ditampilkan di kemudian hari. Nah, semoga nanti ide-ide anak-anak ini bisa berkembang terus, bisa bermanfaat ya. Kayak amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kesimpulannya adalah jadi ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berbasis ide dan inovasi. Tadi anak-anak sudah menampilkan idenya. Contohnya tadi nama dari tim dari Iqbal tadi Keripik Joy. Nah, itu ide dan inovasi. Joy itu apa tadi? Kalau orang nggak tahu kan apa tuh joy itu? Ternyata dia sambil nyantai bisa sambil makan keripik. Itu filosofinya. Kemudian setiap anak bangsa bisa menjadi kreatif. Tuh, perhatikan. Setiap anak bangsa bisa menjadi kreatif. Jepa, kita tolong kembali ke depan lagi. Yuk. Setiap anak bangsa bisa menjadi kreatif dan produktif. Anak-anak, kamu tahu nggak? Pengusaha itu dalam Islam dia diutamakan kan? Usaha. Nabi kita saja dia berusaha. Maksudnya mempunyai usaha. Jadi anak-anak jangan takut untuk berusaha. Jangan takut mempunyai usaha dan jangan takut untuk misalnya kalau kita punya usaha takut rugi, takut miskin. Jangan. Dalam Islam 9 dari 10 ya, ada 10. 9-nya itu pintunya dari berniaga. Ya, berniaga itu artinya kita berusaha. Nah, di sini masuk ke dalam ekonomi kreatif. Anak-anak kembangkan dan bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalau dia penghasilannya kita manfaatkan dengan sosial media, mau tahu nggak anak-anak? Kalau kita manfaatkan dengan sosial media ada banyak, ada TikTok, ada Instagram, ya kan? Ada Facebook dan ternyata yang terbaru YouTube bisa juga berjualan. YouTube bisa berjualan di situ. Ada, baru tahu, ada yang sudah tahu atau udah lama? Nah, ternyata YouTube bisa berjualan, ada keranjang ya. Di situ dimanfaatkan, anak-anak bisa penghasilan miliaran rupiah sebulan. Bisa, nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi Islam sudah menganjurkan untuk kita berniaga atau berusaha. Tadi Rasulullah sudah mencontohkan kita. Kalau Rasulullah dia bergembala ya, dia mempunyai ternak. Nah, kalau kita bisa menciptakan ekonomi kreatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan negaranya. Oke, nanti kalau negara kita ekonominya tinggi, kita masuk ke dalam negara maju. Nah, salah satunya adalah pendapatan masyarakatnya itu meningkat semua. Maksudnya nggak ada yang miskin, dia kreatif semua. Nah, itu menjadi negara maju. Seperti Jepang, seperti Korea Selatan, apalagi negara maju. Cina ya, Cina tuh menguasai ekonomi dunia. Bayangkan Cina menguasai ekonomi dunia. Kemudian ada Amerika, Cina, India. India itu orang-orangnya mereka tahu nggak? Jangan salah, mereka India itu mereka rata-rata orang-orangnya itu menjadi CEO. Siapa CEO YouTube? Dari India. Iya benar, coba anak-anak saya pulang ini dari sini. CEO YouTube itu dari India. Ternyata orang India itu keren-keren loh, anak-anak. Lupa namanya, tapi nanti cari aja. Tapi mereka kreativitasnya yang lebih hebat ya, anak-anak ya. Oke ya, itu contohnya ya. Jadi Indonesia jangan mau kalah. Apalagi kita umat muslim, kita bisa memanfaatkan dengan baik tadi 10 pintu rezeki tadi. 9-nya adalah berusaha. Kita berusaha. Ya, satunya dari yang lain-lain maksudnya digabung. Ya Jabir ya. Oke, nah yang kemarin, yang terakhir, yuk kita cintai produk lokal dan kembangkan ide-ide hebatmu. Jadi dikembangkan ide-ide hebatmu dan kita mulai cintai produk kita agar Indonesia menjadi ekonomi dunia yang mengglobal, menjadi ekonominya yang mendunia dan bersaing global. Oke anak-anak ya. Oke, alhamdulillah tadi sudah anak-anak diskusi dan belajar bersama. Kemudian anak-anak sudah mempresentasikannya dengan baik dan benar. Walaupun ada yang belum, tapi Pak Abdul plus untuk anak-anak semua ya. Jadi jangan takut untuk berusaha, karena Nabi kita saja berusaha, mempunyai usaha. Jadi jangan takut kita mempunyai usaha, kemudian kita punya usaha, nanti kita kembangkan menjadi ekonomi yang kreatif tadi. Banyak, ada dari fashion, ada dari kuliner, ada dari produk
kerajinan tangan ya, ada proyek digital dan lain sebagainya. Oke anak-anak ya. Kemudian Pak Abdul mau tanya, Pak Abdul minta 1 atau 2 orang yang menyimpulkan materi hari ini. Ya, 1, 2 orang. Nggak apa-apa, apa yang anak-anak dapatkan tadi? Ya enggak, pendapat anak-anak sendiri. Yuk apa? Oke, Julpi boleh, Julpi silakan. Nih, silakan disampaikan yang Julpi dapat kerja hari ini. Pengertian ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Enggak apa-apa, sampaikan aja. Kayak penjualan dari ide-ide kita. Oke, jadi ekonomi kreatif adalah penjualan atau ide-ide kita manfaatkan menjadi hasil yang baik. Oke, kemudian satu lagi. Apa yang didapat dari hari ini? Ayo. Satu lagi. Rosan. Gak apa-apa, sampaikan saja apa yang didapat. Ekonomi kreatif hari ini apa? Tentang apa? Yang Rosan dapat. Dengan mengeluarkan ide-ide yang kita punya bisa membuat kita mendapatkan uang dengan usaha kita sendiri. Masya Allah, iya luar biasa. Oke, Pak Abdul yakin anak-anak semua di sini punya ide-ide kreatif, tapi ide-ide kreatifnya tidak mau dikeluarkan. Nah, sekarang kita keluarkan ide-ide kreatif ya. Anak-anak masih muda, masih banyak peluang. Nggak apa-apa dari sekarang dicoba. Kalau mau usaha, nggak apa-apa. Mau berjualan dari sekarang lebih baik, ya. Oke, itu tadi adalah materi tentang ekonomi kreatif di sekitar kita. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar atau mendalami kembali materi tentang ekonomi kreatif yang berkaitan dengan negara ya, dan juga Indonesia. Oke, sekarang Pak Abdul minta tolong, silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Dulu siap. Silakan yang lainnya siap semua dulu. Siap dulu, belum siap. Tunggu. Oke. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru atas ilmunya. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Anak-anak terima kasih juga ya. Lanjut. Gak apa-apa, lanjut. Dan kami minta maaf kalau ada kesalahan. Pak Guru, kami minta maaf kalau ada kesalahan. Ya, sama-sama Pak Abdul juga minta maaf ya jika ada kesalahan. Pulang sekolah ganti baju simpan tas dan sepatu, tidak bermain gadget berlebihan, tapi ingat ya kawan, bila kita tidur malam saya nanti tidur sepenuhnya di ruang malam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, baik.